haramtu dhulma ala nafsi. Allah Subhanahu wa taala nyepu haram zalim atih drone. Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana temukan? Yang pertama apa arti zalim? Zalimnya adalah at-tasarruf fi haqqil ghairi bighairil haqq. Tak pakai atagok kan atih cara yang betul. Yang kedua, at-tasarruf fi haqqil ghair atrago. Yang hak aja pakai ini atrago. Tapi tak pakai. Ketika tak pakainya, maknanya tak pakai atih cara yang betul hana kira zalim. Contoh pinjam atago. Hotel itu pinjam tak pulang. Yang kan tak pakai atago, tapi betul ya. Karena diizinkan dalam Islam. Yang hanjirnya adalah ada hak gob. Akan tetapi tak paku lagi tanya. Tak paku lagi tanya atau bentuk yang hana betul. Ala wajhi ghairil haq. Ada bentuk yang hana betul nyan dukun zalim. Jadi zalim secara sederhana ni tak laku atau kan lagi yang sebenarnya. Nyan dukun zalim. Tapi nepegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nenek pegah bahawa zalimnya bahaya luar biasa. Sampai-sampai nepegah oleh Allah lun kedro behan turun ron. Lun kedro lempu haram zalimnya. Han lun zalim. Yang nepegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nepegah oleh Allah lun ku haram zalim atuh dro lun oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal menyata pakai pengertian zalim. Zalim artinya pakai atago. Menyata kalan-kalan. Allah Subhanahu wa taala jangan mungkin zalim. Karena mandum yang nah di atas doanya siapa tahunya. Kena tahu. Ada pih menan nepegah sih. Ada menan pih mandumnya atralun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap halun zalimi. Ya. Nepegah meskipun nyo pih dunia nyo atralun bahwa saja harta yang lunjuknya sehat yang lunjuk urun ron yang atalun tapi halun zalimi yang Allah Subhanahu wa taala. Inni haramtu dhulma. Lun ku haram atis pribadi lun kezaliman. Nepegah oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun man-mankum yang na bak manusia yang bak jaro manusia yang atalun akan tetapi halun zalim. Han mesejih gemeserkah 10 ribu lunjuk pahala 5 ribu. Han. 10 ribu. Han gezalimi. Urang yang ka pegat amalan yang gat-gat dan kapasti surga. Han salah pertamang oleh Allah Subhanahu wa taala. Han pertamang lan neraka, tetap dan surga. Anak puya gedenya kadang salah genilai oleh Allah. Han. Karena Allahnya kan ku harim zalim atuh diri drone. Ya. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi wahai hamba. Inni haramtu dhulma ala nafsi. Allah nepuk haram kezaliman atas diri drone oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti nepuk haram lun zalimi. Urang drone wahai hamba. Yang nepuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian nepuk oleh Allah Subhanahu wa taala waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhallamu. Karena lun kalau pu hari mati drolun yang sebutnya mandum yang nandunya siatra lun lun ciptakan segala-gala Allah sebutnya. Ada kitanya mesti kata bu ibadah kena sebut dan pakainya nazalim si kata drol. Ya, makhluk drol ke surga drol ke neraka drol ke. Yang hana wajibnya. Tapi ada menanti nekan Allah lun hakalun zalimin. Halun zalim. Maka berangkat dari sini nekun oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lu nanti draw lu mentang yang seharusnya jid lu zalimi tapi halun zalimi, maka lu haram zalimnya nanti turun draw. Maka anjir turun drawnya sabi kedua-duanya saling menzalim.
fala tadzalamu, maka jangan saling menzalimi. Jadi tengok baik zalim dan baik tabalah kezaliman dengan kezaliman. Lagi orang tu silap tengok tu silap. Lanjut. Hanjut zalim dan hanjut tabalah zalimnya dengan sabab kezaliman. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Nyo haram zalimnya. Kan dalam agama Islam. Ada tatih sama agama-agama lain haram cina. Nah, nyo di antara perkara yang selapkah nyo memang kiam. Kau tanya yang naga zalim hanaga. Mandum agama datamalah agama dan khususnya agama-agama yang kebetulan dari langit. Ni tanya yang kezaliman sepakat nanti. Yang haram hanaget, buat hanaget. Karena yang sesuatu yang cid ada hanaga kebetulan agama pi hanaga. Cara tabiat tadi pun yang buat yang mana yang dah wa hadza mujma'un alaihi fi kulli millah. Nyo mandum sepakat, mandum agama sepakat mandum nepegah bahawa saja zalimnya haram, hanjut. Ana cocok dengan sifat manusia. Hanya saja kezalimannya le tingkatan. Yang paling tinggi adalah syirik. Taduakan Allah Subhanahu wa taala. Yang hak atas sembah Allah Subhanahu wa taala tapi tayuh atas sembah yang lain. Yang zalim tasarruf fi haqqil ghairi karena hak penghambaannya nada Allah akan tetapi dia tajuk gugur yang zalim. Dan yang paling kezaliman yang paling raya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti syirik kafir? Lebih mudah. Syirik kan juga. Pegah dalam Al-Quran innasyirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling raya. Kemudian selanjutnya kezaliman yang paling raya adalah maksiat. Diuk syirik maksiat. Memandum jenis maksiatnya yang kezaliman yang nomor 2. Bahkan karena kita tak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang seharusnya kita pakai bataan, hanar pakai bataan, pakai balai. Nyan kagekeun tak pakai sesuatu hak agak kata Allah Subhanahu wa taala kan lagi riu. Nyan kaget kita dalam kategori zalim. Nah, pegah dalam sebuah hadis al-zulmu zulumatu yaumil qiyamah. Kezaliman itu balasan dari kezaliman. Kegelapan pada hari kiamat. Al-zulmu zulumatu yaumil qiyamah. Kezaliman balasannya adalah kezaliman kegelapan pada hari kiamat. Dalam hadis lain apakah? Innallaha la yumli lil-zalim hatta idza akhadahu lam yuflit atau lam yaflat. Allah Subhanahu wa taala nekeun orang zalim biasanya hana necok ju oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah innallaha la yumli lil zalim. Kadang-kadang orang zalimnya membiarkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau zalim hatam perhan tunjuk utama-tama oleh Allah kan. Supaya berat lah zalim. Supaya pegang singa hotel gedrop oleh Allah ya nak hadapat tepung le kan. Hatta idza akhadahu Allah singa hotel mam gedrop. Lagi orang korupsi. Korupsi betul le hanai drop le KPK ipreh le. Ipreh le. Nyaji ju pempeng. Uji drop hotel transaksi tangkap tangan. Hanai drop uji le. Karena punya perkara tabu hanya jul dalam penjara. Ipreh le uji. Ipreh le uji. Allah SWT lagi yang pelaku orang zalim, membiarkan. Dan kan hanya orang zalim, bahkan orang maksiat. Ketika maksiat hanya ditegur oleh Allah SWT. Maka anda pegah oleh ulama, nah sebagian orang ketika anda buat maksiat ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyangen. Dicukeh. Dek. Nyangen. Jadi mentang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian karena maksiatnya kadang raya menurut Allah Subhanahu wa taala, maka hana ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan. Bah menan gitu. Supaya maksiatnya bertambah sehingga hotel fisiknya bersimpan. Upah kena. Nah, jadi dibiarkan. Bukan dalam innallaha la yumli lil-zalim. Allah kadang-kadang dibiarkan oleh orang zalimnya supaya
hatta idza akhadahu apabila sehingga drop oleh Allah Subhanahu wa taala lam yaflan hanjit apung li hana alasan mote sehingga berhisab gazib tengok kenapa pegah balik jika Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Bukhari Rasulullah juga meriwayatkan bahwasanya apabila katanya nasabah kezaliman bagi saudara katanya, maka hendaklah kezalimannya dah selesaikan dulu di dunia. Baik sampai tanya bag kedih wa akhirat. Kenapa? Fa innahu laisa thamma dinarun wala dirhamun hanalah. Sabuh dirham tazalimi go. Atau sabuh dinar, jadi sabuh rupiah ni bahasa. Sabuh rupiah tazalimi go. Nyan hakan hir katanya. Segolong gecok sehingga hari kiamat kebaikan tanya berpuduk ba urang. Tanya nata zalimi go, nata selesaikan di dunia, maka sehingga hari akhirat akan gecok kebaikan katanya menuju kepada urang. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyan apabila ana kebaikan. Fa illam yakun lahu hasanat, rupa jihid nata zalimi urang biangna kabih hasanat atau hana hasanat sama sekali, hana but yang good. Maka pakiban necok keburukan yang dosa-dosa orang yang kenang zalimnya nepuduk katanya. Yang seharusnya getagung le orang yang zalimnya nepuduk yang katanya karena tak zalimnya yang hidup di dunia. Kena pegah hana pemaah zalim. Masalah kezalimannya hana nepemaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah hana tim. Karenanya urusan katanya dengan manusia. Jadi Allah hana tim tamang kita. Hana nepemaah. Bahkan dalam sebuah hadisnya juga kameng kupung, kameng yang hana lungke. Nya mi kameng yang nalungke, mi jadi imupok dengan kameng yang hana lungke. Kameng yang nalungke dipok kameng yang hana lungke. Nya ora kira hitung belah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hana cocok yang mupok dengan kameng yang hana lungke. Nya pok be keroro yang nalungke. Be pok kameng yang hana lungke. Zalim. Benar nebegah oleh Allah Subhanahu wa taala nya ini pertanyakan sehingga huruf kiamat. Nanti yang bak kami nalungke yang kupul kapok kami yang hanalungke. Hana kalah hanalungke ni. Pok bi keroro dia hanalungke. Ya, nebegah oleh Allah Subhanahu wa taala bacut bi hanalungke ni dalam bab kita kezalim. Maka nebegah oleh Rasulullah fala tadzalamu wahai hamba-Lut nebegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lun hanlun kumuah dan hanlun biarkan kezalimannya, maka baiklah katanya saling menzalimi. Tadzalamunya jadi saling menzalimi. Bukan hanya kena begah baik zalim, jangan saling menzalim. Karena yang nebegah baik zalim ketika katanya tiba-tiba dizalimi ligop, berarti juta balah. Nebegah nyan pi hanjir. Baikhan untuk tazalimi gop dizalimi katanya hanjit abalah dengan kezalim. Benar nebegah oleh Allah Subhanahu wa taala han nabi balah kezaliman dengan kezaliman. Nah, nyan hadirin dirahmati oleh Allah menyangkut tentang kezaliman. Ya, cuman malamnya agak beda bacut biasa. Miana sabah-sabah masalahnya tajuk contoh. Tapi masalah kezalimannya beda tajuk contoh. Ya. Karena dia tak tahan. Dan yo kamaruf mandum katanya tak tahu. Yang penting pengertian mono. Asai menggilha kigok yang zalim. Asai roh mecok atagok tak puduk bak yang hana betul yang zalim. Sampai tak boleh contoh. Karena dia tak boleh contoh untuk korok kera-kera dia. Kaku menan aja dah fikir je kera tapi kera. Ya mana. Kemudian apakah ahli Rasulullah? Yang selesai masalah kezalim. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala nepegah bagiannya bahwa saji Allahnya Maha Kaya. Dan Allahnya cukuplah nunjuk nikmat kepada kita. Dan kebalikannya manusianya cukup gasih. Dasar dia cukup berat gasih. Dan memandung kebutuhan katanya Allah yang tanggung. Ya. Nepegah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi kullukum dhallun. Wahai hamba-Lut, nepegah oleh Allah, mandum drone.
dasar dia sesat. Tanyo asai ji belum yang lagi yang lupa sesat. Dasar dia tanyo cik hana tasmah Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan mehana putra Nabi Muhammad tu kita. Kata kita apa? Tasmah lumo lagi orang India. Tapi Allah megah kullukum dhalun. Nabi ingat kitanya baik sagai-sagai kita dua ke Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang katuh bagi kitanya nya kata kitanya. Kana tadrul, kana tatamida. Mandu mata nunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pegah tu bahawa tadi manusianya menyekan nemat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nutuntun katanya nemat bak jaro katanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesti dropi akan selamat. Akan ruh di bak watanya. Akan ruh tasmaya. Karena manusia dengan badan yang lagi lupa, dengan syahwat yang nabak katanya, menyatakan hana hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kapasti katanya melenceng. Dengan hawa nafsu katanya, dengan kecintaan katanya kepada dunia, biarkan menan aju udip kedua dia akan proses. Dan pegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullukum dhallun. Dasar dia katanya mandum sesat. Illa man hadaitu. Akan tetapi urun-urun huranyo katro hidayahnya adalah nyo sebagai nikmat daripada lun kun Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hadirin dirahmati Allah, maka dari musannif ketika getanyo ahwate tatet hedrot alhamdulillah nyo katro hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hidayah yang paling rare ketika Islam. Teori Islam. Yang satu hidayah cukup rare. Bahkan harus getanyo yang tamu Islam. Kan go ini. Tanya ban lahir dekan lahir bak dua draw ruci Islam. Orang fikir-fikir putra kelebihan gitu. Mana sih kelebihan kita? Tapi tiba-tiba Allah nepelahir gitu dari si dua draw ruci yang agama Islam. Sehingga mudah katanya murno Islam dari pun lahir juga hukum di Muslim. Maka ketika takalan bak draw gitu. Hidayah kan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Menasyd ibadah mudah bak lakukan. Maka bermutam dengan gepegah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, bermutamah-tamah syukur tayo kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermutamah-tamah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena otegekeun wahai hambalun dasar di urun-urun mandum sesat, kecuali urun-urun yang diselamatkan. Maka ketika tathedro dijino kaget diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bermutamah-tamah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Menyebutnya kita bersyukur kepada Allah maka ditambah-tambahnya nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidayah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini sih menjadi sebuah pelajaran sih bagi kita. Ternyata menyat ban lahi biarkan raya bek tajuk pendidikan agama menghapu bek tajuk. Tapu dia raya gitu. Kira-kira itu hidayah hantu. Hidayahnya payah tak bentuk. Han karena nepegah menolak. Karena dasar di manusianya menyahana kenang sentuhan hidayah. Menyahana ta'arahkan hidayah. Maka raya aniknya pasti bisa dipastikan melenceng. Hantu. Karena manusia dengan unsur yang namun hawa nafsu nepegah menogala ke dunia segala macamnya. Jatah haji hui ya gede tadi. Jadi miana rencana biarkan si drone ini raya ujung mana lagi raya draw ya. Bek tak tuntun, bek tajuk ilmu agama, raya draw dan kalan juga. Terus kita hantu. Kecuali Allah berkehendak. Dasar di hantu. Tabiat kita yang hantu. Akan tetapi mandumnya harus kita jemput, harus kita bentuk. Kita juga pendidikan agama supaya hidayahnya. Karena hidayah terus bukan lahir ini. Illa man hadaitu megah oleh Allah SWT. Kecuali orang yang kamu juga hidayah. Megah oleh Allah SWT. Maka berangkat dari sini. Megah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastahduni. Karena hidayahnya bukan natra katanya. Cok dari urun syik katanya.
Nyo adalah sesuatu yang nujuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam doa kita yang bersering yang talakeh hidayah. Fastahduni. Maka talakehlah hidayah dari lun kun Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menyatakan nekun di Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah Maha Kaya. Ahdi. Nelakeh menang. Cara ini nelakeh menang. Ahdi. Fastahduni ahdi. Nelakeh menang. Hanan ni nelakeh. Nelakeh lunjuk. Karena Allah kaya rata. Jadi salah satu sempurna tanya dalam ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika atas sembahyang ihdinas siratal mustaqim. Ya, jadi Allah bukan hanya niyulake mentang hidayah bagai sempurna dalam cara lagi. Akiban kamu lake ya Allah. Nah, karena sempurna ihdinas siratal mustaqim dalam surat jumlah yang rayu doa. Karena nikmat yang paling raya itu nikmat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masalahnya. Kemudian selanjutnya. Ya ibadi dikali Allah. Wahai hambalun. Kullukum ja'ir. Dasadih mandung bertanya. Mandung bertanya gasi. Illa man at'amtu. Kecuali kurang-kurang yang lunjuk rezeki kepada. Akan pegang. Karena dasadih bertanya adalah hamba. Ini dalam sejarah orang Arab. Orang Arab awalnya yang merdeka, na yang hamba. Hambanya Arab-Arab sama derajat lagi binatang. Ada na pi harta bajaro nyan kataji. Akan tapi ada sayyid, tuan. Jadi ada na budaknya kerja kadang kerja di perkebunan segala macam. Hasil kerjanya nyan hak sayyid, kan atagoknya. Maka juga kan yang guna jak wajib na wajib. Payah gerak izin lebat tuan. Ubi izin le tuan jak. Ana wajib jaga. Karena apa kan harta tuan. Nah, ketika kita yang pegah lewat tanya hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya mandumku yang nabak jaro kita yo dasarnya nata Allah. Mandum nata Allah. Al-abdu wa ma malakat yadahu milkan lillah. Milkun lillah. Hamba dan ku yang nabak jaro hamba nyan dasarnya nyan atas sayyid. Nah, katanya hamba Allah Subhanahu Wa Taala berarti bro tu katanya anak katanya rinang tengok harta katanya walaupun kelihatan lam jaro katanya nyan pada dasarnya ada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mandumnya akan nujuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman tanya yang akibat cara Allah nukun bahwa saja yang juk makanan ketayungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kau hantar dekalan dah bedah bunga kanabu itu perkara yang hendak tak tegun kedua. Bahkan Allah galun yang juk makanan orang roh. Nakun le Allah, ya ibadi wahai hambalun kullukum ja'id mandu orang roh nedi ni hana lunjuk makanan orang roh. Kan tahu kalau Allah juk makanan tiga tiba-tiba tahu orang kana makanan ninggai baju. Hana mana. Walaupun nak kejadian Maryam alaihissalam para anbiya, para bahkan sahabat-sahabat nak kejadian nak kita kah nam tiga bi. Memang hana gejuk langsung makanan menang. Akan tapi kekuatan yang dalam badan kita yang mandu mata Allah yang mata Allah je. Kemudian pikiran katanya kita ulah fikir pakai cara dan cara rezekinya dari Allah sih. Yang mandum dari Allah dipinjam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka secara tidak langsung yang mandum makanan harta yang nak baca ini ada Allah mandum. Karena tanya tak pakai ada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sah kepegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala lun yang juk makanan berusaha. Karena menyahana izin hana kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala hana neputimah. Tanya tajak ukubun tajak ublang hana neputimah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Putra dapat juhun mah. Hana neputimah oleh Allah Subhanahu Wa Taala makanya napu. Man masalahnya mana? Nekun le Allah Subhanahu Wa Taala fastat'imuni karena kita tak sadari bahwa tadi mak rezekinya mandum dari Allah Subhanahu Wa Taala diulake rezeki. Dek male-male rezeki ba rezeki ba Allah Subhanahu Wa Taala dulu male. Dan halu arake harta-harta mau rezeki hidayah tahan biu oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang ketika kita dapat tanah pegah ya Allah ni gasian hal. Kan kembung. Nah, ketika ada kan lun halu rakyat apa ba Allah, lun lu rakyat penting berlu ibadah tentang masalah rezeki ada hana gejuk hana punya kembung. Tapi tak laki ba Allah ya Allah nuju rezeki gelun. Karena waktu tak laki di sana lagi ada pegah ya Allah nyolun gasian hal. Mohon saya Allah. Hana nuju lidona hana soju. Hana purna tanya oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki ba Allah Subhanahu. Fastat'imuni maka laki makanan maklum oleh Allah Subhanahu wa taala ut'imukum maka akan lunjuk laki makanan maklum lunjuk ke Allah Subhanahu wa taala. Karena apa kan ketika kata laki ba Allah Subhanahu wa taala mandum dunianya bertundukkan bagi kita. Karena mandum alamnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Baiknya Yahudi yang mati binatang dan mandumnya nata atra Allah Subhanahu wa taala. Yang ni tanya tatim fikir-fikir yang cukup berat aja. Kalau orang ladang rezeki baru mau sakit. Tiba sakit kok rezeki. Jadi mereka kena kejut rezeki di Allah Subhanahu wa taala. Itu sakit orang lain. Untuk gentak sedekah tu banyak. Kan luar biasanya. Itu sakit orang lain supaya tajak tanya rumah sakit, tabayi peng rezeki kok an. Pajar orang tengah tak duduk hadir. Kau mi goreng, kalau rezeki kau bah goreng. Dia abak tanya. Menan pegah oleh Allah Subhanahu wa taala, nyo me Allah kana kehendak, nyo alamnya mandum ditundukkan kepada kita. Diserahkan kepada kita. Mandum. Oh putra ni takalan si luar biasa. Ni takalan pakiban rezeki natu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mandum kali ngat. Pegah tasarrufuhu ta'ala fi hadzal alam ajiba. Begini tak fikir-fikir pakiban Allah ni kerja di alamnya cukup berat aja. Ya berat tak fikir pakiban minta rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cukup berat aja, luar biasa. Agung zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ladung rezeki laut. Bot ubeo tu kan. Menumpak aja untuk laut. Pakai itu untuknya oleh ini tekalan bot. Kena ni jak bak bot nah. Laut ubi raya. Pijak bak bot cek ni akam na bak kahwin. Subhanallah Allah Subhanahu wa taala. Dan ke raya dalam lalakonya pegahan dipo yang gede yang urung jauh ngembuk-buknya kai po dia juga dipo. Kalau ngecok rezeki di Allah Subhanahu wa taala ke nyampe po-ponya. Nya hambalung yang kita rezeki lunjuk. Yalah. Tsunami ngelangkah ana ajak titi urang titik juga gajak tsunami. Karena mi ajak ti urang hanjur hitam untuk laut. Karena meta orang hamba Allah ana rezeki. Beras tsunami be ajak titik juga untuk ajak. Nyamban natu oleh Allah Subhanahu wa taala haji. Makanya begah Allah oleh Allah Subhanahu wa taala di sini ana begah. Nyo pesan ji bahwa saja bagi itu ambil sangat-sangat lagi bantuan baru. Ambil sangat-sangat lagi rezeki baru. Ambil sangat-sangat lagi makanan baru. Butuh tak kita yo ambil lagi baru. Tapi tak lagi baru. Tak lagi baru Allah geindat le hamba yang lain. Tapi mi yang tengok tak lagi ba hamba, boleh tinte gitu. Tapi mi yang tengok lagi ba Allah Subhanahu wa taala kan ba hamba ya intat gitu tengok bisa jadi lalik kedan dari langit. Ya. Pegah li Allah Subhanahu fastat'imuni ut'imu. Laki ba lun, be laki ba lain. Karena mi yang laki ba lun, nyu alamnya mandum ngan jarolun Allah Subhanahu wa taala. Gampang tak lun. Pegah li Allah Subhanahu wa taala. Cuman meno nyo rezeki cikana lan jero kita lagi telah di nyogoh na nyo terakhir nyo citna alhamdulillah bacut sudah nalim bacut na alhamdulillah ku terakhir itu tetap payah lagi karena mihana terakhir yang kananya dan semalam juga beda fikir rezeki yang kena bak jaro kita ini menyehana kekekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala mesti ngehandingan. Artinya ada letat harta bak jaro kita nyo bekah Allah drone nyo fakir, drone nyo dhaif, kasihan.
Bukan tetap berlaku. Nya hana lunjuk makanan gedro ne, hana menurut. Nya hana lunjuk rezeki gedro ne, hana rezeki. Tapi ya Allah tu hana rezeki. Hai, dengan situn dua tun, sip lekun. Han enggak lepas. Laki balun. Karena rezeki yang kana dibegah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hana lun kekalkan rezekinya diatur gede. Dibegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak begah fastat taimun laki Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara lahir alhamdulillah rezeki tanya kana. Le kata kebah rezeki pada hakikatnya hana rezeki. Yang hana dijuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ya ibadi wahai hambalum kullukum arin dasadi higatanya tilhun hana pakaian illa man kasautu kalian pakaian dari kulit yang suprayan dari ulat dari mana ada juga ulat yang berapa nah baca mana baca fastaksuni aksukum maka laki pakaian baklun ke Allah Subhanahu wa taala maka lunjuk pakaian ini pegah kita sebagai hambanya be na rencana hana takui bahwasanya kita yang hamba kita yang gasin kita yang dikir Allah Subhanahu wa taala be tak pura-pura dro teh hana gasin dikir Allah Subhanahu wa taala ke boleh ba Allah Subhanahu wa taala pun dro teh butuh hat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ibadi wahai hambalun innakum tukhtiun drone nepugak salah habis-habis bilail malam salah wan nahar uro salah habis oleh Allah Subhanahu wa ana aghfiru dzunuba jami'a tapi lun pegah ba urun rono lun pampun dosa ron wahai hambalun urun ron lu tak dosa han malam han uro si habis-habis lam dosa dan lun pegah ba urun rono lun nyo lun pampun dosa wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni laki ampun ba Allah laki ampun ba lun kun Allah Subhanahu wa taala lun pampun kalian iban rahim Allah Subhanahu wa taala itu kita uro malam tak maksiat maka ji padung-padunggo kata ulama hana bahaya urang maksiat hana bahaya yang bahaya urang maksiat hangetin tobat nyan yang bahaya karena mi ada pegah bahaya maksiat to yang hana maksiat memandung dia akan tetapi mi hana rencana katanya tobat hana talaki ampun Allah nyan bukan Allah lunduk urang ron malam uro ne maksiat akan tetapi karena lun ampun dosa-dosa urang ron paling tidak nelaki ampun tau menangkan Allah Subhanahu de embung ne ka maksiat hana laki ampun no kaku bah mono je mantap ha laki ampun oleh Allah Subhanahu wa taala nah cerita apa dumna rakyat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam sahih al-Bukhari cerita tentang sidro urang Islam yang terakhir nerhuang dari api neraka. Atra katanya orang Islam yang kali kita ucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yang jaminan syurga dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kadang miana makna dosa katanya betul ile dosa. Nyo cerita sidro orang Islam hak tak mensyurga akan tetapi betul ile dalam neraka. Rami rata yang kena rami rata. Nyo yang terakhir tebit. Ikut kabeh tebit menduga yang terakhir. Tapi orang yang paling lemah orang Islam paling lemah dalam dunia. Terakhir tebit dari neraka. Tapi tenekalan pakiban Allahnya cukup raya kasih sayang. Allah tebit dalam neraka. Orang Islamnya mantang hanya tujuh kala nanti surga. Mantang muka watih neraka. Karena menghadap kepada neraka maka B ji mantang B. B neraka mantang tujuh. Apui mantang de nekun ba Allah Subhanahu ya Allah nepui izin lun. Be le lun kala nanti nerakanya lun kala nanti syurga. Nekun le Allah Subhanahu wa taala jiat lun balik muka ron. Be le nekalan kenan lo izinkan ron kalan surga tapi dengan satu syarat. Menyalunjuknya be laki lain. Namun janji lu menjanji. Betul namun sumpah han laki lain le Allah. Yang menan lo izinkan ron paling muka ron untuk kalan dalam surga. Kalan dalam surga. Kai put be wangi. Mangat bela pemandangan lega glih cahaya do nasihat mungkin ya Allah moga jut lunjak betul penan musuh
buta cuk kena buta. Bek ne pertama le buta mentang syurga bak bineh na mentang. Jut lunjak na bak pintu mentang. Dikun le Allah Subhanahu wa taala. Jut lunjuk tapi sabuh je. Bek ne laki lebih. Karena mono kalau ne pegahan tapi hen laki ajik lo. Jut ya Allah, nyo han laki le. Han mentang. Yang penting lun buta mentang bacu kena bah luncur lebih mangat bel. Diizinkan oleh Allah SWT. Kamian diputo dengan surga. Kata dengan surga, medis tu kalau dalam nikmat segala macam dalam surga, kagak tahu boleh. Boleh. Ya Allah, jut lentemong dalam. Hanabu pun ada bak taman di hanabu. Bek ni jut rumah hari. Yang penting lun tamong surga mantau dalam mantau. Bak bineh jinan hajit. Mu ada kulul jannah. Jut halun tamong dalam. Dalam sahih Bukhari. Dibegah oleh Allah Subhanahu wa taala, wai ya benar. Bit anu adamnya batat kana Allah. Kala geteklah pi neraka kana ada batat. Ingkar janji, lega ka menon begah. Lun kalen menteng ya Allah. Lun puto menteng. Kadung nan laki lain lo. Dikun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyom ya lun tamang nang surga. In laki pula in han ya Allah. Oh, tene kun han yang gelehen kim Allah Subhanahu wa taala. Fadhahika rabbuna. Kim Allah Subhanahu wa taala kim dari ridha. Dikun dalam buh tamang ju ku yang nainan pakai. Nikmati ju ku yang nan tamang dipakai ne nikmati ju ku yang nan surga mandum ni coy. Nakala. Yang kesel habai. Yang paling le maksiat dalam nyandung kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada maka nekeun li Allah Subhanahu wa taala menyan pun mentang lisan dia bergerak astagfirullah lih da puput maksiat takeun zikir kata astagfirullah ada kita ya Allah nyo lu laki maah ya Allah menang mentang lagi lih tak gila ki kau benar kan kemaah dengku bacut mentang lih tak gila kita tajah huruf tanya bengih kau paling gurun takeun astagfirullah nipu ampun dun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini syid begah oleh Ibnu Hajar nyo mate tadi dengan hadisnya agak malai dibaca. Begah le. Pekan sama. Begah oleh Allah Subhanahu wa taala wahai Ibnu Adam drone malam ni maksiat. Puro bin maksiat. Ada yang pakibat. Malam yang seharusnya ayo tak gedro tu. Wat malam kan tak tak maksiatnya. Pura yang seharusnya gudanya malai untuk tak maksiat kan naik kalan lego kan malai dah tak maksiat cit begah le Ibnu Hajar nyo hadisnya waktu tadi dengar lagi malai akiban Allah Subhanahu kan ngejuk malamnya seharusnya dia untuk tak istirahat karena kesempatan li tak maksiat tapi dia tak maksiat pura yang seharusnya hantar maksiat gitu karena ramai urun kalan tapi tak maksiat cit begah le ada menanbi lumpu maaf Nebegah oleh Allah lembum. Tapi syarat siapa? Fastaghfiruni. Laki ampun baklum keun Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala karena hadisnya panjang. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.